Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai metode bermain peran atau sosiodrama, yang dimana pembahasan kali ini akan disusun oleh kelompok kami, yakni kelompok 7 dari 2024B dengan susunan anggota sebagai berikut. Yang pertama, Adiba Musfiro dengan NIM belakang 095. Yang kedua ada Valdis Endi Amalia dengan NIM belakang 162. Dan yang terakhir ada Citra Naswa Nata Naila dengan NIM belakang 229. Lalu di sini ada pendahuluan. Jadi bermain peran adalah metode belajar di mana anak-anak itu harus berpura-pura menjadi tokoh tertentu, seperti dokter, pedagang, atau superhero, untuk mengeksplorasi dunia sekitar mereka. Dengan bermain peran, anak belajar memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, melatih kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, serta meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Selain itu, gerakan dan aktivitas yang mereka lakukan juga membantu perkembangan motorik halus dan kasar. Metode ini membuat anak belajar sambil bermain, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan efektif. Metode bermain peran sosiodrama merupakan metode pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif dengan memerankan tokoh, peran atau situasi sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti anggota keluarga, profesi, atau aktivitas sederhana. Melalui kegiatan ini, anak belajar dengan cara berpura-pura menjadi orang lain dalam suasana bermain yang menyenangkan. Melalui sosiodrama, anak mengalami proses belajar secara langsung, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Anak belajar memahami peran, cara berinteraksi dengan orang lain, serta mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara bebas. Metode ini sangat sesuai untuk anak usia dini karena selaras dengan cara belajar mereka yang berpusat pada bermain dan meniru, sekaligus membantu mengenal aturan sosial, mengembangkan komunikasi, dan menumbuhkan imajinasi. Menurut para ahli, yang pertama ada Jean Piaget, yaitu berpikir simbolik. Jadi anak usia 2 hingga 7 tahun belajar via pura-pura atau main simbolik. Misalnya, anak bayi yang bisa pura-pura jadi dokter untuk pahami dunia sosial atau bisa menjadi anak usia dini yang ingin bermain peran menjadi dokter. Selanjutnya ada Vygotsky, yaitu interaksi sosial. Jadi menurut Vygotsky ini bermain peran mendorong kolaborasi dan bahasa. Anak bisa tiru peran dewasa sambil eksplor emosi orang lain di zona proximal development. Tujuan bermain peran membantu anak usia dini, khususnya umur 0 hingga 6 tahun mengenal perasaan orang lain, bekerja sama, dan mengelola emosi melalui pura-pura menjadi karakter seperti dokter atau pedagang. Pertama ada sosial emosional, yaitu bisa melatih empati, kerjasama, dan percaya diri. Yang kedua ada kognitif, yaitu bisa melatih perkembangan imajinasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada bahasa, yaitu melatih tingkatan komunikasi dan kosakata saat berpura-pura. Keempat, ada motorik, yaitu melatih gerakan halus atau kasar via props mainan. Oke, baik. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari metode bermain peran. Yang pertama ada bermain peran makro, di mana anak memerankan tokoh secara langsung menggunakan baik kostum, suara, maupun ekspresi sesuai dengan peran yang mereka mainkan. Sebagai contoh yakni berperan menjadi dokter atau pedagang dan pembeli di pasar. Kemudian yang kedua ada bermain peran mikro,
yakni anak bermain peran menggunakan benda kecil atau alat peraga, yakni contohnya adalah bermain boneka kecil maupun bermain rumah-rumahan mini. Kemudian yang ketiga ada bermain peran terstruktur, yang dimana bermain peran ini diatur oleh guru, baik peran, alur cerita, maupun aturan dalam permainannya. Contohnya yakni adalah sebagai penjual yang ada di pasar. Yang terakhir yakni ada bermain peran bebas, yakni anak bebas memilih peran dan mengembangkan ceritanya sendiri. Sebagai contoh, yakni adalah anak dapat memerankan sesuai imajinasi dan bisa menggunakan media pasir pantai. Yang selanjutnya ada langkah-langkah dari penerapan metode bermain peran. Yang pertama yakni penentuan tujuan dan juga tema. Kemudian yang kedua penyusunan skenario sederhana. Ketiga pembagian peran kepada peserta didik. Yang keempat penjelasan aturan dan pelaksanaan bermain peran. Yang kelima, melakukan pengamatan dan bimbingan oleh guru. Dan yang terakhir, diskusi serta refleksi. Dalam kegiatan bermain peran atau sosiodrama, guru berperan sebagai pendamping yang membuat proses belajar anak menjadi hidup dan bermakna. Guru menyiapkan suasana bermain yang aman dan menarik, memilih tema yang dekat dengan keseharian anak, serta memberikan gambaran awal tentang peran yang akan dimainkan. Setelah itu, anak diberi kebebasan untuk mengembangkan cerita sesuai imajinasi dan pengalaman mereka. Selama kegiatan berlangsung, guru lebih banyak mengamati daripada mengarahkan. Guru memperhatikan bagaimana anak berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengekspresikan perasaan melalui peran yang dimainkannya. Dengan cara ini, bermain peran tidak hanya menjadi aktivitas yang menyenangkan, tetapi juga menjadi sarana bagi guru untuk memahami perkembangan sosial emosional anak dan menyesuaikan pembelajaran agar semakin sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada contoh untuk bermain peran bagi anak usia dini. Yang pertama ada bermain dokter-dokteran. Anak bisa berpura-pura menjadi dokter lalu memeriksa teman yang pura-pura sakit memakai mainan seperti jarum suntik dan stetoskop. Ini bisa melatih empati dan komunikasi sosial. Yang kedua ada bermain peran yaitu masak-masakan. Jadi anak bisa berperan menjadi koki di sebuah warung dan temannya menjadi pembeli. Dengan menggunakan panci mainan plastik dan sayur mainan, ini bisa mengembangkan imajinasi dan kerjasama. Yang ketiga ada sopir mobil. Anak bisa menjadi sopir angkut, temannya menjadi penumpang. Terus soal ceritanya bisa spontan dan mengatur giliran. Ini bisa meningkatkan percaya diri dan kreativitas anak. Slide yang selanjutnya yakni adalah kelebihan dari metode bermain peran, yang dimana menurut penelitian dan teori pendidikan ada beberapa kelebihan metode bermain peran, yakni adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan pengalaman belajar yang kuat dan tahan lama pada anak. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan antusias anak menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan sosial dan juga komunikasi anak. Yang keempat, mengembangkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan berbahasa ekspresif. Kemudian ada juga kekurangan yang ada pada metode bermain peran. Yang pertama yakni membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, kesulitan dalam menugaskan peran kepada anak karena anak terlalu aktif. Yang ketiga, perlu persiapan yang matang dan juga terstruktur. Yang keempat, efektivitasnya bisa terganggu
jika tidak ada bimbingan guru yang baik atau apabila evaluasi kurang jelas. Jadi kesimpulan materi yang sudah kami jelaskan yaitu metode bermain peran adalah cara belajar yang sangat cocok untuk anak usia dini karena mereka belajar paling baik melalui bermain dan meniru. Lewat bermain peran, anak tidak hanya belajar tentang berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga melatih kemampuan sosial, emosi, bahasa, dan imajinasi. Ada berbagai bentuk bermain peran, mulai dari yang diatur guru sampai yang anak bisa bebas berkreasi, sehingga mereka bisa bereksperimen dan berinteraksi dengan teman-temannya. Dengan bimbingan guru melalui penentuan tema, pembagian peran, pengamatan, dan diskusi refleksi, metode ini membantu anak berkembang secara menyeluruh baik dari sisi kognitif, sosial, maupun emosional. Oke, baik teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.